Hai Umay, Halo. apa kabar? Kabar baik. Tapi kok kayak nggak baik? Eh, nggak baik-baik saja. Penuh dengan ketakutan aja. Oke. Umay kalau jam segini, tag-nya tuh hitungannya kamu early shooting atau kayak udah siang nih? Kalau jamnya segini? Sebenarnya normal aja sih. Oh, normal. Maksudnya, it's my routine dari kecil juga kan. Jadi mau pagi mau jam berapapun harus terbiasa ready. Oke. Ngomong-ngomong soal Umay kecil, aku suka nonton sinetron kamu waktu kecil. Kayaknya aku nonton itu waktu aku SMA. Dan finally I meet you in person. Aku ketemu kamu in person dan kamu udah sebesar ini gitu, udah segede ini gitu. Walaupun aku masih ngerasa kayak aku masih SMA gitu. Jadi kayak time flies ya. Yeah. Aku pengen tahu dong, Umay tumbuh dari kecil sampai sekarang di lingkungan yang kayak gimana sih? Aku tumbuh di mungkin lingkungan keluarga kali ya. Keluarga yang alhamdulillah harmonis banget sih. Kayak penuh cinta, penuh kasih sayang. Apa ya, semua hal secara emosional tuh aku terpenuhi alhamdulillah. Aku walaupun ada momen dimana papaku pergi cukup jauh karena dinas waktu itu, tapi kita tuh dulu sering video callan lewat Yahoo Messenger. Aduh, masih zamannya iya, ya. Iya, Yahoo pada Messenger. masanya. Terus banyak cinta dan kasih yang diberikan lah alhamdulillah terhadap aku gitu. Jadi aku tumbuh dengan, tapi mungkin itu yang jadi masalah buat aku sih hari ini. Masalahnya tuh lebih kepada aku jadi penuh ketakutan akan kehilangan. Kayak, aduh mereka baik banget gitu. Kayak aku nggak mau cycle ini stop gitu. Oke. Berarti Umay tumbuh dari orang tua yang penuh cinta. Iya. Dan orang tua yang penuh cinta berarti juga beliau-beliau ini juga penuh cinta juga mungkin dari orang tuanya. Iya, gitu iya, kan. iya. Dengan kakek nenek Umay kayak gimana? Dengan kakek, kalau kakek kandungku tuh aku nggak pernah punya banyak memori sebenarnya sama dia. Kita pernah ketemu tapi aku nggak ada ingatannya tentang dia seperti apa, suaranya seperti apa. Tapi kalau kakek tiriku yang dari ibuku itu sangat ini banget sih sebenarnya. Sangat dekat juga. Nenek-nenekku juga ya selalulah nenek-nenek dimanapun kayaknya selalu sayang banget sama cucu pertama. Karena aku anak pertama, cucu pertama dari kedua. Both side. Oke. Terus ya aku juga banyak dari kakek dari ayah tuh banyak memberikanku insight dan ilmu pengetahuan juga karena dia suka banget baca buku, dia mengulik banyak hal gitu. Jadi aku tahu dan banyak ilmu juga dari kakekku sih. Gitu. Oke. Umay bersyukur nggak dengan konteks keluarga yang sebegitu hangat? Apa yang lebih baik dari kata syukur kali ya? Yang lebih tinggi dari syukur tuh apa gitu untuk ngedeskripsiin? Aku tuh gampang ini sih, aku nggak pernah mau ikut-ikutan kayak gini sebenarnya tuh karena aku terlalu mudah untuk sedih kalau ngomongin keluarga sih, karena ya aku sebersyukur itu sih punya mereka di hidupku gitu. Gitu. Oke. Boleh kita bahas sedikit tentang ketakutannya Umay ya? Apa yang bikin kamu benar-benar setakut itu sih, Umay, dan itu mulai kapan? Ketakutannya tuh sebenarnya mulainya kayak dari aku kecil sih. Ini bukan perasaan yang muncul tiba-tiba di masa remaja aku gitu. Ini muncul dari aku umur 5 tahun, 6 tahun. Aku tuh dulu sering kalau mau papaku
tidur aku sering datang ke kamarnya untuk ngecek nafasnya gitu. Nggak tahu sih, aku nggak bisa ngebayangin aja sih. Jadi kayak, dan sampai hari ini tiap malam tuh kayak aku tuh selalu doa, Tuhan, seenggaknya aku nggak ngerasain rasanya sedih, rasanya hancurnya ketika aku harus kehilangan orang tuaku gitu. Aku nggak tahu sih sebenarnya ketakutanku tuh munculnya dari mana gitu, tapi itu sih mungkin yang aku rasain. Karena hidup dengan cinta kasih mereka tuh senyaman itu gitu, semenenangkan itu. Walaupun Umay tadi sempat mention ya, kayak kamu punya rutinitas yang begitu padat juga dari kecil, but you're okay with that gitu. Umay nggak apa-apa, as long as ketika pulang kamu masih bisa bertemu sama mama papa gitu ya. Iya, masih bisa disupport. Aku ngerasa aku hidup di dunia tuh. Aku ngerasa setiap manusia tuh datang ke bumi dengan misinya masing-masing yang dikasih sama Tuhan. Aku ngerasa misiku tuh mungkin emang harus bisa ngebahagiain orang banyak gitu. Jadi kadang, ya terutama ngebahagiain orang tua ya. Jadi kadang kalau mungkin akunya nggak bahagia amat juga nggak apa-apa lah. Yang penting mereka happy, yang penting siapapun happy. Dengan caraku, dengan caraku. Gitu sih. Dan terkait kehilangan, Umay, kehilangan apa sih yang paling menyakitkan untuk Umay sampai hari ini? Semua kehilangan menyakitkan sih buat aku, tapi kalau ngomongin yang paling ya mungkin waktu aku kehilangan kakek aku sih. Itu pertama kalinya aku ngerasain kehilangan. Tapi buat aku itu masih bisa aku rasionalkan gitu, karena dia menua, dia waktunya gitu, sudah waktunya gitu. Makanya laguku kan salah satu liriknya kan, bila waktunya langit memanggilmu pulang, karena emang udah, ya udah, it's your time, it's okay, I'll let you go gitu. Tapi aku nggak, sebenarnya yang paling berbahaya buat diri aku sendiri dan mental aku sendiri tuh sebenarnya proyeksi ketakutan aku itu sih. Kayak aku justru kayak kehilangan yang pernah terjadi di hidupku tuh, aku kayak ya udah, emang aku doain aja. Kadang ada momennya aku sedih, kepikiran, tapi it'll pass gitu. Tapi kalau yang selalu jadi permasalahan tuh ya adalah ketakutan aku. Aku bahkan sering tiap malam kayak nggak mau mikirin gitu, karena emang muncul bayangan-bayangan itu gitu. Dan itu karena aku takut ketika mereka merem tuh mereka nggak akan bangun sampai lagi kayak gitu. Iya, sampai kayak gitu. Ya. Dan itu ketakutan Umay spesifik cuman untuk orang tua? Iya. Cuma orang tua dong sih. Aku nggak tahu. Ya, maksudnya ada sahabat-sahabatku, ada pacarku juga, ada kerabat-kerabatku, keluargaku. Kayak aku nggak segitunya sama orang tua aku sih. Gitu. Aku nggak tahu itu. Mungkin itu lahirnya dari cinta kasih yang begitu banyak untuk aku gitu. Gitu sih. Oke. Agak ironi ya, karena Umay dibesarkan dengan begitu banyak cinta, yang seharusnya membuat Umay itu merasa aman di dunia, tapi lantas ternyata cinta itu yang justru membuat Umay jadi
sangat takut. Iya, iya. Aku, iya. Oke. That's okay. Terus Umi sekarang tinggalnya sama orang tua Iya, atau sama orang tua. Masih sama orang tua. Aku tadi sempat ada momennya kan kayak gue pengen keluar dari rumah, gue pengen cabut dulu, gue pengen A, gue pengen B, gue pengen C. Tapi aku mikir kayak nanti ada momennya aku juga akan punya rumahku sendiri, tinggal bersama pasanganku. Tapi akhirnya aku di satu kesimpulan, selama aku masih punya waktu untuk tinggal bareng sama mereka, aku manfaatin sebaik mungkin deh. Tapi aku berjanji sama diriku sendiri, bahkan aku omongin sama pasangan saat ini. Aku bilang, kalau one day orang tua kita, mau aku atau maupun kamu, itu ada yang misalkan sakit atau kebutuhan khusus untuk dirawat, kita harus yang rawat ya gitu. Karena aku gak mau aku tidak memanfaatkan kesempatan dan waktu yang ada gitu. Jadi aku cuma pengen berbakti aja sih sama orang tua. Aku gak pengen nyesel. Aku gak mau nyesel karena aku lihat banyak sekali teman-temanku yang nyesel karena gak punya waktu lagi gitu. Aku gak mau sih. Makanya kadang kalau berantem kecil gitu sama orang tua, aku kepikiran banget sih. Aku kayak, gue takut deh gue bikin dia marah gitu. Gue takut deh gue bikin dia emosi gitu. Kayak aku nggak gengsi sih untuk aku salah, aku datang, aku minta maaf gitu. Sekalipun mungkin juga aku nggak salah, mungkin aku tidak mengintensikan hal-hal yang negatif terhadap mereka, tapi mereka tersinggung dan mereka apa? Aku nggak malu untuk aku samperin terus, Pa, maafin Uma ya gitu. Uma kayak ada niat apa-apa, tapi kalau mau marah, mau ini, ya monggo, Uma nggak bisa tahan, tapi Uma minta maaf. Itu sih. Berarti di rumah juga Umay menunjukkan cinta kamu dengan belak-belakan kah sama mama papa? Oh, harusnya ya, semoga iya ya. Maksudnya aku dengan cara aku sih, aku bukan orang yang bukan orang yang pandai berbicara manis. Aku cuma kayak, aku juga orangnya tuh agak males. Jadi, tapi kadang kalau misalkan mereka lagi sakit ya, aku yang berusaha untuk take care gitu. Jadi kita berbagi tugas, aku sama adikku berbagi tugas. Misalkan mama pegel-pegel atau mama lagi nggak enak badan, ya Raffi adikku yang berusaha urusin, aku yang berusaha cari dokternya, cari ininya. Jadi kayak ya karena kita berdua laki-laki, kita harus bisa bagi tugas lah untuk orang tua. Oke. Kemudian Umay dengan apa ya? Semua ketakutan ini, Umay pernah obrolin ke mama papa? Enggak, karena aku mikir output apa yang akan mereka keluarkan gitu kayak. Aku nggak mau membebani mereka lah. Mungkin kalau mereka nonton ini adalah pertama kalinya aku ngasih lihat sisi vulnerable aku di poin takut akan kehilangan mereka mungkin. Maksudnya sebatas aku ngomong aja sih, tapi aku nggak pernah ngasih tahu sedetail ini. Ya. Oke. Orang-orang terdekat Umay tahu? Tahu banget. Makanya kalau kenapa aku bikin karya-karya yang kayak sedih gitu mungkin ya, bukan karena aku ingin mengeksploitasi rasa sedih, enggak, emang karena ya ini yang benar-benar aku rasain, benar-benar aku tanpa
dipancing gimana aja aku nangisnya begini gitu ngebahas orang tua gitu. Jadi ya menurut aku ini paling natural yang bisa keluar dari seorang Umay Shahab ya, apa yang aku bicarakan lewat karya aku, apa yang aku bicarakan lewat lagu itu sih. Semisal it happens, which it will happen Yes. in the future, walaupun kita nggak tahu urutannya kayak gimana. Ya. Jelas dunia Umay akan hancur banget. Ya. Dan kamu akan diliputi dengan begitu banyak perasaan yang tidak menyenangkan. Ya. Betul. Kira-kira Umay, what will happen? Umay akan kayak gimana? Aku sempat memikirkan gitu juga kan, kayak kalau ini terjadi kayak gimana ya? Ada pikiran paling buruk yang mungkin aku lakukan jika itu terjadi. Tapi ada pikiran paling baik juga yang mungkin akan terjadi ketika itu terjadi. Jadi di titik ini aku nggak tahu yang mana yang akan kejadian. Tapi aku cuma berdoa aja sama yang di atas, semoga aku bisa selalu dikuatkan gitu. Kayak pada akhirnya buat aku, ketika aku nggak punya siapa-siapa lagi, aku cuma punya Tuhan buat aku pegang sih. Karena pada akhirnya semua akan ninggalin aku kan. Siapapun, sesayang apapun, secinta apapun, pada akhirnya semua itu akan pergi gitu. Dalam konteks dan cara apapun. Dan aku tahu kayaknya aku cuma punya Tuhan, jadi ya sebisa mungkin, sedini mungkin aku berusaha deketin diri aku sama yang di atas aja. Ya, gitu sih mungkin kira-kira. Karena nggak ada kayaknya orang yang bersiap ya untuk menghadapi. Harusnya nggak ada ya. Duka kehilangan. Harusnya nggak ada. Apalagi tiba-tiba gitu. Betul. Apalagi tiba-tiba. Untuk seseorang yang udah menahun sakit aja, kita juga masih sedih banget ketika kita ditinggalin gitu. Bahkan kemarin aku lagi jalan untuk promo film ini. 2 hari berturut-turut tuh aku dikabarin kalau dokter muka aku yang udah deket banget dari aku kecil itu meninggal. Terus baru kemarin juga salah satu kru film kami itu meninggal juga. Ini film terakhirnya dia setelah berpuluh-puluh tahun bekerja di industri film. Terus dia orang yang sangat menyenangkan, sangat baik. Dan ternyata pas proses syuting tuh dia juga lagi sakit. Dan tiba-tiba kita nggak tahu dia udah sakitnya tuh sebenarnya 15 hari setelah proses syuting selesai. Tapi dia nggak pernah kasih tahu sebenarnya dia udah kanker dari proses syuting. Jadinya kayak ada ngerasa bersalah juga sih mungkin, kayak tiba-tiba kita taunya. Iya gitulah. Enggak. Itu alasan kenapa aku kayak aku mikir juga kayak one day aku menikah, aku siap nggak ya punya anak. Kayak ketika ada satu orang lagi yang paling akan aku sayangi di muka bumi ini, dan aku punya ketakutan itu setiap harinya, kayak wah, aku nggak tahu sih. Jadi kayak iya gitulah. Try to manage
ketakutan ini setiap hari sih sebenarnya. Mungkin orang bisa bilang lebay ya mungkin ya, kayak apa yang aku rasain, apa yang aku pikirin. Tapi aku nggak tahu kalau aku bisa nggak mikirin dan takut akan hal ini setiap hari, aku juga mau sih. Aku juga mau normal gitu cara pandang, cara pikirku setiap hari. Gitu. It's not lebay sih. Itu tuh sebenarnya nunjukin kalau Umay itu ternyata manusia yang kamu bisa merasa, kamu bisa berpikir. That's why kamu takut, that's why kamu dipenuhi dengan rasa cinta yang begitu besar sampai kamu nggak mau ini tuh hilang, kamu nggak mau ini tuh lepas gitu. Cuman yang kemudian aku mau tanyakan dan aku mau coba kita diskusikan karena aku penasaran gitu. Apakah orang yang kita cintai itu benar-benar harus kita gatekeep gitu ya, kayak harus kita jaga benar-benar supaya dia tidak pergi, karena ketika dia pergi berarti kita benar-benar kehilangan. Atau menurut Umay, ketika orang yang kita sayangi ini pergi, kita kehilangan, tapi kemudian kita juga masih tetap terkoneksi somehow gitu ya, mungkin dengan pengalaman hidup dia, mungkin dengan cinta yang dia kasih mungkin. I don't know. Aku nggak tahu sih. Aku di titik ini cuma aku berusaha menikmati waktu aja sih. Aku nggak tahu jawaban yang paling benar apa. Apakah ini benar, apakah itu benar gitu. Karena aku juga masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya, masih banyak kurangnya lah. Jadi di titik ini aku cuma bisa minta yang di atas. Aku cuma bisa ya Allah, sehatkan, panjangkan umurnya, berkahkan umurnya, dan doa yang tadi aku sampaikan. Mungkin itu doa yang kurang baik sih, tapi itu aja sih, the least that I can do. Oke. Itu. Yang kadang membuat kita jadinya merasa nggak bisa menikmati apa yang sekarang ada, itu tuh karena entah kita terlalu fokus sama masa lalu yang udah terjadi gitu, atau kita terlalu khawatir sama masa depan. Yes. Gitu. Sehingga Umay, walaupun Umay itu di titik ini sekarang kamu masih punya orang tua yang lengkap. Kamu masih pulang tuh masih disambut sama papa sama mama. Tapi kenapa terus rasanya Umay itu kayak udah kehilangan, padahal belum diambil dari Umay. Iya ya. Aku nggak tahu kenapa sih. Aku cuma takut kehilangan rutinitasnya, mungkin aku takut. Karena hidup tuh cepet banget gitu, kayak aku alhamdulillah udah Allah kasih kesuksesan dan kegagalan yang sama menyakitkan, sama menyenangkan dan menyakitkannya buat aku di usia aku yang muda gitu. Dan aku ngerasa sehancur apapun, mungkin harusnya aku sadar sih bahwa sehancur apapun aku, semuanya akan lewat gitu aja, kayak seberat apapun badainya, semuanya akan lewat gitu. Tapi aku nggak tahu sih, aku nggak bisa deskripsiin rasa takut aku nggak bisa. Makanya nggak rasional juga sih mungkin. Emang there's something wrong karena nggak rasional menurut aku. Harusnya aku bisa baik-baik aja. Harusnya aku bisa menikmati aja dengan sebaik mungkin. Itu sesuatu yang Umay udah sadari sekarang, dan kamu tahu betapa tidak enaknya hidup dalam ketakutan-ketakutan itu, apalagi udah menjelang malam. Sangat-sangat mencekam gitu ya, sangat-sangat
mengkhawatirkan. Ya. Umay juga nggak betah di situ, jadi mungkin ini sesuatu yang memang you have to working on that gitu, supaya iya kalau nanti aku bisa make sure itu akan sangat runtuh dunia Umay ketika itu terjadi. Yeah. Tapi dunia Umay belum runtuh sekarang. Kenapa perasaannya tuh udah sedih itu sekarang, gitu. Tapi apa yang Umay rasakan, that's totally normal. Okay. You just love your parents so much. Kamu sangat mencintai orang tua kamu. Dan sangat wajar sebagai anak tuh kita nggak mau kehilangan tameng pasti. Kita nggak mau kehilangan kompas kita nggak mau kehilangan rumah kita. Karena mereka yang ada di sana since day one kan. Dengan kita dalam setting mindful gitu ya, setting di masa kini. Umay nggak usah dulu khawatir soal masa depan. Let's say sekarang kan posisi mama papa masih ada. Yeah. Umay mau bilang apa? Kalau mereka ada di depan Umay sekarang? Apapun yang aku ucapin gak akan ngebales jasa mereka buat aku, kasih sayang buat aku. Tapi just wanna say I love you both. Aku sayang banget. Kayak cuma 3 ungkapan sih. 1, terima kasih. 1, maaf. 1, aku sayang banget sama kalian. Lainnya buat aku gak matters karena ya aku berterima kasih atas semua yang mereka lakukan. Aku minta maaf kalau aku belum bisa jadi anak yang cukup baik. Aku belum bisa jadi abang yang cukup baik buat Raffi. Belum bisa jadi mungkin sesuai apa yang dibayangkan gitu. Terus ya aku sayang banget sama kalian itu sih. Yeah, that's it. Umay, I'm a stranger in your life. Kita baru ketemu hari ini. Iya, yeah. But you are enough. Hopefully, amin. Yeah. You matter the most untuk orang tua kamu juga. Dan mereka sangat sayang sekali sama Umay. Sehingga kalau Umay takut, bagaimana kalau nanti ketika mereka pergi aku kurang bisa membahagiakan mereka. Aku kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Kayak akan selalu kurang gak sih gitu ya? Kayak akan selalu kurang. Tapi yang aku pengen banget katakan ke Umay adalah apa yang Umay lakukan sampai saat ini tuh sudah lebih dari cukup. Dan Umay harus bilang makasih juga sama diri kamu sendiri. And stop blaming yourself for everything. Because it's hard. Jadi Umay itu susah. Kita teman-teman mungkin lihatnya itu yang happy-happy, yang baik-baiknya gitu ya, achievement-achievementnya. Tapi kita baru tahu hari ini kalau Umay ternyata setiap malam sangat-sangat sulit tidur karena takut. Jadi kalau tadi ngomong untuk papa mama, Umay sekarang mau bilang apa sama diri Umay sendiri? For everything yang udah Umay lewati, yang kami tahu ataupun kami tidak tahu, yang orang-orang terdekat Umay tahu atau tidak tahu.
don't blame yourself dalam semua hal sih. Jangan terus take credit dari segala hal yang buruk yang mungkin terjadi. Jangan banyak takut lagi. Because you only live once. Enjoy every second of it. Ya, nikmatin hiduplah. Dengan caranya. Dengan cara Umay sendiri, tapi make sure kamu happy di dalamnya. Umay berada dalam sebuah lingkaran yang let's say itu tuh sangat indah, positif banget gitu. Saking positifnya, Umay jadi takut untuk ngelihat keluar dari situ. Kalau ternyata lingkaran ini nanti broken, kayak gimana? Kalau lingkaran ini ternyata agak kurang sempurna, kayak gimana? Yeah. Umay lupa kalau Umay itu sekuat itu. Karena dari kecil kamu diberikan cinta yang banyak. Umay lupa kalau Umay seberharga itu. Umay jadi lupa kalau Umay itu tuh sekuat, seberani, semampu itu. Jadi one day ketika kamu harus keluar dari lingkaran yang sangat penuh cinta ini, kamu masuk dalam lingkaran yang mungkin penuh dengan insecurity, penuh dengan kegagalan, yang Umay juga udah pernah lalui juga sebelumnya, kamu akan bisa handle itu. Jadi cinta dari papa mama bukan seharusnya jadi racun untuk Umay, tapi harus jadi vitamin, tameng, bahwa when things get hard, Umay pasti bisa. Dan itu Umay buktikan ke kami. Kamu berkarir udah bertahun-tahun, yang aku nggak tahu sih dunia entertainment, tapi it's hard gitu pasti. Kamu survive sampai sekarang, kamu bisa menciptakan karya-karya yang semakin kamu bertambah usia tuh karya kamu semakin bagus, karya kamu semakin berkualitas. Itu karena cinta dari papa dan mama. Yeah. So, jangan jadikan itu jadi racun untuk Umay yang bikin Umay jadi takut untuk kehilangan mereka. Tapi karena Umay belum kehilangan, enjoy the moment. Setiap malam ucapkan 3 hal yang pengen kamu sampaikan ke mama sama papa setiap hari. Dan di akhir hari sebelum tidur, kamu juga ucapkan terima kasih sama diri kamu sendiri. Yeah. Karena bener yang kayak Umay bilang tadi, at the end of the day kita sendirian kan? Umay sendirian. Jadi kalau bukan Umay yang ngucapin makasih ke diri kamu sendiri, siapa lagi? Shit. Ya. Oke. Untuk teman-teman mungkin yang udah kehilangan salah satu orang tuanya, atau untuk teman-teman yang mungkin baru saja kehilangan orang tuanya, atau untuk teman-teman yang sampai sekarang juga mungkin mengalami ketakutan yang sama kayak Umay, Umay mau bilang apa? Dari proses ngobrolan kita ya, Umay mendapatkan apa yang kemudian bisa Umay bagikan? I don't know, just enjoy your life, make a mistake, learn from it. Karena hidup bukan cuma soal positif-positifnya aja. Nikmatin waktu sama orang tua lo sebaik mungkin. Jangan take everything for granted sih. Jangan nyesel, jangan sampai nyesel nantinya gitu. Jadi dipuas-puasin. Dipuas-puasin.
Tapi jangan mikir terlalu jauh, live for today. Itu kayaknya quotes untuk yang mendefinisikan Umay ya. Jadi kayak live for this day. Iya, untuk hari ini aja gitu. Karena kasihan Umay mikirin sampai sejauh-jauh itu, yang ternyata sampai hari ini juga belum kejadian juga gitu yang Umay pikirin kan. Gitu. Jadi semoga Umay bisa live for today. Hidup untuk hari ini, menikmati apa yang ada hari ini. Biar kesusahan besok tuh untuk besok aja. Nggak usah diambil sekarang. Amin. Thank you Umay for your time. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah terbuka. You're so amazing. Your work. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much.